Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan, tepatnya di malam ke-11 Ramadan, yang mana kita semua yang hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini, masjid yang sangat kita cintai ini, dengan kita istiqomah beribadah, dengan kita penuh bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita kembali hadir di masjid ini, harapan kita bersama Bapak dan Ibu yang berbahagia, tergolonglah kita hendaknya sebagai abdan syakura. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Seorang hamba Allah yang sudah dan yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul, ujung pimpinan umat Islam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan, setiap malam kita yang melaksanakan sholat tarawih dan witir, banyak kita membaca sholawat. Kita banyak membaca sholawat, yang mana harapan kita bersama, di mana di suatu hari, di suatu masa nanti, tidak ada yang akan bisa membantu kita selain dari syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengurus masjid yang kami hormati, orang tua kami yang hadir pada saat sekarang ini yang kami muliakan, izinkan kami sedikit menyampaikan, yang mana maksudnya bukanlah sama sekali untuk menggurui jamaah kita yang ada di sini, tetapi kita, yaitu apa kata Nabi, ad-din nasihat. Kita yang sesama seagama ini saling memberikan pesan atau nasihat satu dengan lainnya. Baiklah, sebagai judul kajian singkat di malam yang ke-11 ini, judulnya adalah 3 wujud zikir. Jadi dari judulnya tidak panjang-panjang, 3 wujud zikir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puncak dan utamanya kita ingat kepada Allah. Itu artinya ingat. Zikir artinya ingat kepada Allah. Jadi yang paling utama, puncaknya kita ingat kepada Allah ketika kita sholat. Nah,
ada juga mungkin bapak-bapaknya, kita sebagai bapak-bapak ini ketika membakar rokok, ada percikan apinya yang jatuh kena kaki kita atau tangan, dengan spontan kita mengucapkan astagfirullah. Itu juga bagian dari zikir kita kepada Allah. Atau barangkali yang ibu-ibunya di rumah, dia memasak, ketika memasak itu ada percikan minyak mengenai tangan misalnya, dengan spontan dia mengucapkan astagfirullah. Itu juga merupakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bukanlah hanya ingat kita kepada Allah dalam ibadah-ibadah wajib, tetapi selain itu, di luar itu mesti ada wujud nyata bahwa kita hamba yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat selama ini di tengah-tengah umat Islam, seakan-akan ada namanya ibadah musiman. Seakan-akan ada di tengah-tengah umat Islam namanya ibadah musiman. Maksudnya apa? Ketika bulan Ramadan yang mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan puasa setiap malam hadir ke masjid. Nah, ini sebenarnya merupakan latihan bagi kita, karena seseorang orang yang beriman itu sukses atau tidak, berhasil atau tidak dia dalam bulan Ramadan ini bukan dilihat sekarang, tapi setelah Ramadan nanti pergi, bagaimana dirinya, kedekatannya kepada Allah. Mungkinkah dia sering lagi ke masjid? Apakah dia masih istiqomah beribadah ke masjid? Apakah sholat berjamaah, menghadiri pengajian misalnya? Apakah dia masih mudah melangkahkan kakinya ke masjid? Kalau seandainya berarti dia termasuk hamba yang berhasil. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang pertama, wujud zikir yang mesti hadir di kehidupan kita yang pertama adalah zikru bi ni'matillah. Ingat kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat sungguh banyak sekali. Maka paling tidak nikmat itu betul-betul kita menyadari Allah yang memberikan, dan kita pergunakan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ingat kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wujud daripada zikir kita kepada Allah yang mesti hadir, yang mesti kita buktikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah zikru bi kitabillah. Ingat kepada kitab Allah, ingat kepada Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, yaitu hudan linnas, sebagai petunjuk, pedoman, sebagai dasar di dalam kita hidup di atas dunia ini. Apalagi dalam bulan Ramadan, salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Allah turunkan Al-Quran. Paling tidak gemar kita, banyak kita membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Siapa lagi dan kapan lagi kita membuka lembaran Al-Quran? Kita perlu ingat bahwa kalaulah seseorang itu dalam kesehariannya tidak sempat, dalam sehari itu dia tidak sempat membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka termasuklah dia sebagai hamba dunia.
Kita semua ini waktu tidak ada yang berbeda. Kalau dalam 1 menitnya 60 detik, 1 jamnya 60 menit, sehari semalam 24 jam, sama kita semuanya waktu yang Allah berikan. Tapi ada yang berbeda. Nah, apa Bapak Ibu yang berbeda? Yang berbeda adalah hasilnya. Barangkali di sini bapaknya sampai di malam ke-11 ini dia membaca Al-Quran, mungkin sudah sampai juz yang ke-15. Mungkin ibu-ibunya membaca Al-Quran sampai di malam ini, mungkin ada yang sampai di yang ke juz 15 bahkan lebih. Berarti dia betul-betul memanfaatkan waktu yang ada yang diberikan oleh Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga,